Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i wasihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik fi duriyati wa tudra wa fikum li ta'atik warzuqni birahum ya Rabbi mutahidina la mutafarriqin mutabihina la mutabagidin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap keluarga besar Jamasin, yang mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kesehatan badannya, Allah panjangkan umurnya, terlebih mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam iman takwa kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa mendidik anak-anaknya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Tuan rumah Bang Ahmad Hidayat, Bang Rahmat Hidayat, yang pada malam ini beliau punya satu hajat, keinginan, maksud yang mudah-mudahan segala hajat tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi rumah tangganya anak yang soleh dan soleha, yang mudah-mudahan diberi istiqomah pun di dalam bulan Sya'ban, Ramadan dan seterusnya, agar keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Para keluarga besar lainnya, Bang Syihab, Bang Dani, jadi keluarga besar yang mudah-mudahan juga Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatannya. Ketua pengajian bulanan Akhinafilah Ustaz Lukman, dan juga Bang Yudi, dan juga hadirin sekalian, para jamaah, juga tim hadroh asuhan dari Ustaz Muladi, Ustaz Dila, Ustaz Saraji, dan semuanya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatannya, yang lebih mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan kelak Allah berikan kesehatan badan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya membahas ketentuan atau keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa ini saya bahas? Karena kita berada malam ini di malam kedua bulan Sya'ban. Semalam malam pertama, sekarang malam kedua. Kalau bicara Sya'ban, bulan Roah, udah dikit lagi mau puasa. Jadi kita makan siang tinggal 29 hari lagi jam. 29 hari lagi. Kayaknya cepet amat ya. Orang kita nggak pikirin. Coba kalian bayar utang mah, ya lama. Bayar utang nggak lama. Karena kita nggak pikirin, jadi cepet. Ini bulan Sya'ban Bapak sekalian, di mana bulan Sya'ban ini menjadi mulia karena di bulan Sya'ban itu ada malam yang agung, namanya malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana kemudian bulan Rajab menjadi agung karena turun daripada malam itu yang disebut dengan malam tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu bulan menjadi mulia di sisi Allah. Berlanjut kepada bulan Ramadan, bulan itu menjadi mulia karena di bulan Ramadan ada satu malam yang agung, namanya malam Lailatul Qadar. Bulan Syawal itu agung. Kenapa bulan Syawal agung? Karena di itu malam ada malam namanya malam Idul Fitri. Yang mana malam Idul Fitri Bapak sekalian, orang yang duduk bersimpuh, berzikir, memohon ampun pada saat itu, maka itulah malam yang tidak ada antara kita dengan Allah halangan apapun. Itu jadi agung tuh bulan Syawal. Nah, ini malam nisfu Sya'ban menjadi agung, maka bulan Sya'ban menjadi mulia. Itu huruf
Sa'ban sinnya kata ulama. Ini kan ada 5 huruf bang. Bulan Sa'ban ada 5 huruf shin, terus ain, ba, alif, nun. Ya, jadi 5 huruf. Ini mengandung makna. Yang pertama shinnya kata ulama adalah al-syaraf, mulia. Maka begitu masuk bulan Sa'ban, orang menjadi mulia. Kenapa mulia? Karena bakal dipilih untuk masuk ke dalam Ramadan. Ini bulan Sa'ban lagi bulan pilihan Pak. Ibarat sekolah kita lagi seleksi. Bulan Rajab kemarin kita lagi online-nya. Lagi online-nya ya. Pembukaan online bulan Rajab. Kenapa online? Sebab bulan Rajab saudara kita disuruh istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Lagi online kita. Dan ketika bulan Sa'ban baru penerimaan, penseleksian diterima atau tidak. Bagaimana kemudian kemarin bulan Rajab. Maka bulan Sa'ban ini bulan mulia karena diterima atau tidak kita kepada Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi hebat? Jangankan masuknya, belum masuk Bang Wawan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Belum masuk Ramadan, baru girang. Sebab dosa kita diampunin, orang menjadi girang. Dosa sama manusia nggak ada, dosa sama Allah nggak ada, hati jadi girang. Yang hati kagak girang karena dosa banyak sama Allah, banyak kesalahan kita sama manusia, jadi hati kita nggak digerakin oleh Allah. Ketika hati nggak digerakin sama Allah, maka bulan puasa biasa-biasa aja bang. Besok puasa, puasa. Dari dulu puasa mah adanya di Ramadan. Labang kagak girang sekali. Kagak sih gue mau kagak girang kalau Ramadan. Malam ke Ramadan gue pusing. Kenapa bini gue minta beliin baju? Kagak ada gembiranya. Padahal kata Nabi, orang yang gembira ketika Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Baru girang doang. Bagaimana kalau masuknya di dalam Ramadan? Kondangan Pak, kondangan baru nyampe depan doang udah dikasih snack. Bagaimana kalau kita ke dalam? Begitu. Apa juga ada makanan. Ini mengapa bang ini kondangan masih buat snack ini katanya makan pembukaan. Begitu di dalam luar biasa makanan. Begitu modelnya. Nah kemudian yang kedua hurufnya adalah ain. Apa ain itu bang? Ain itu adalah al-izzah, kemuliaan. Kalau tadi gagah, tadi mulia, al-izzah dalam bahasa boleh dia menjadi gagah. Dengan sebab Sya'ban orang jadi gagah. Maka ada bahasa bulan Sya'ban bulan roah. Kenapa bulan roah? Bulan ruh. Lagi pada ngirimin, pada roahan. Bang, apa malu? Abang udah roahan bang? Kapan kita meroahan? Besok malam Selasa aja kalian pengajian bulanan, begitu kata Bang Hidayat. Bang Hidayat lagi tanya bininya, kapan bang? Emang udah masuk? Udah tanggal 2 kalian jaroahan. Oh iya bang, kalau begitu alhamdulillah kita bisa ngirimin arwah-arwah orang tua kita. Ini di sana bang, kalau bulan roa jadi pada ngarepin. Kenapa lagi ngarepin? Sebab mau masuk bulan Ramadan. Ini tentang bulan Ramadan, seksaan Allah kan dihentiin semua. Karenanya sebelum dihentikan, mereka pengen dapat kiriman supaya nanti begitu masuk Ramadan mereka udah dibebaskan sebelum Ramadan. Itu di kuburan begitu emaknya denger Al-Fatihah, itu kuburannya terang. Kata emaknya, bang, ini siapa bang yang ngasih terang kita? Bang Hidayat. Tuh, Bang Hidayat, tuh kongkongnya pada di sono, ya kan semuanya pada kumpul bang, kuburan pada kumpul orang, lebih luas dari dunia, sebab dari awal kematian sampai sekarang banyak yang mati daripada yang hidup, ya, berarti kan kuburan luas, logika kita begitu aja. Kalau kagak luas, kalau kan di sana pada berdempit-dempitan, sono luas, sono, kagak mungkin bang, mana luasan alam kubur daripada dunia. Bang, ini kuburan rumah kita terang banget. Di sana rumah. Kalau bahasa kita kuburan, di sana dia rumah. Kenapa rumah? Sebab ini kayak dunia. Bagaimana kemudian amal ibadahnya?
Yang ketiga dia punya ibadah kecil, ya rumahnya kecil di sono, kayak gubuk. Kagak punya amal ibadah, gubuknya dari bambu. Kagak punya sholat dari karton. Begitu doangnya pada terbang, lah rumah kita terbang. Sama di bang begitu. Begitu dia amalnya banyak, seset aja sembahyang. Kata emaknya gini, bang, ini rumah kita keramat, ini rahmat hidayat lagi baca Fatihah pada teman-temannya, lagi pada rawahan. Ya bang, alhamdulillah rumah kita terang bang. Tuh lampunya terang. Kayak kita mau di sini bayar lampu, lampunya rada mahalan dikit ya. Orang kan kalau bayar lampu make apa namanya itu, token ya. Pakai token makan ngintip mulu bang, ngintip mulu, ngintip ada habis belum. Kadang gini aja jomelin, jangan banyak memakai lampu, tokennya habis. Beda maka pakai token biasa-biasa ya cuma begitu ya. Begitu modelnya bang. Kalau pakai token kan orang ngintip mulu ya. Kalau bayar bulanan aja kaget intip, jemaah ngintipan tadi pas bayar, intip. Kalau token intip mulu, itu perasaan mau kemana-mana juga hati tegang. Takut lampunya mati, bininya marah-marah, diintip dulu. Itu lampu terang, sumut aja lampu bang. Dia nanya begini, bang sampai bang ini yang aneh bang, yang terangin kuburan kita, itu rahmat hidayat. Apa kata emaknya, sama babanya, engkongnya udah meninggal dunia. Kata begini, ikfir liman nawara qabri, ya Allah. Ini orang telah menerangin kuburan saya, nanti terangin kuburannya lebih dari sekarang yang kau berikan pada saya. Wa rizqi, ya Allah berikan dia rezeki. Warzuqhu, ya Allah berikan dia rezeki sebagaimana ia usahakan ketika di dunia mengusahakan buat saya. Itu rezekinya didoain buat yang di kuburan. Engkong semuanya pada doain tuh. Kalau engkongnya 10 pada doain 10. Masa satu aja kagak dijabah, apalagi udah mati ya. Masa kagak dijabah udah mati? Pasti dijabah. Maka begitu habis roahan bang, orang dulu mah kalau kagak roahan pada nangis, bininya pada berantem. Bang udah roahan belum? Kapan bang? Kenapa? Karena dia menginginkan begitu masuk Ramadan rezekinya nambah. Maka begitu orang roahan Ramadan itu pada berkah. Anak bininya udah beli pakaian, bahkan sebelum Ramadan bininya udah ketenabang ngangkat arisan. Lakinya kagak tahu bininya nabung. Lalu kemarin itu malu ketenabang, lakinya ada nabung bang. Itu kemarin bang yang abang duitnya hilang 100.000, 200.000 saya nyolong. Kata lakinya mampus. Laki bininya yang ngambil. Itu ayat tuyulnya bang. Kata abang begini, itu duit gua hilang mulu, saya udah tuyul ya. Tawa doang bang, tuyul saya itu bang. Itu sekarang saya bawa ke Tanah Abang bang, buat makaian tuyul abang. Ilah. Tapi laki mau begitu juga, mau bini baik aja kalau marah ya laki mah. Kata lakinya alhamdulillah ya jadi tuyul. Nah kemudian kenapa bulan Sa'ban menjadi mulia bang? Pernah ada satu cerita indah. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jahidi pernah bercerita. Dalam ceritanya pak, beliau mengatakan bahwa mata Sodiqi Abu Habbas Al-Kabir. Suatu hari dia ingin berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabat ini namanya Abu Habbas Al-Kabir. Biasa bang kalau teman suka ingat pak teman kau udah lama ya, punya teman sejati, teman lama, kawan lama di sini. Dia apa namanya itu? Mangkrep ya, itu kawan lama. Tapi ada kawan sejati. Di sono di Kampung Poncol kawan sejati. Ini bang kawan lama pengen ketemu. Siapa kawannya? Muhammad bin Abdullah Al-Jahidi. Siapa kawannya yang dia mau temuin? Abu Habbas Al-Kabir. Suatu hari begitu sampai ke kampungnya, subhanallah, ini temannya udah meninggal dunia. Akhirnya dia duduk di kuburan, dia sholat hadiah. Begitu selesai bang sholat, karena lelah dalam perjalanan, tidur. Begitu tidur mimpi seakan-akan udah kiamat. Begitu kiamat datang, ini Ahmad Abu Habbas lagi nyengir. Kalau bahasa kita lagi tawa, lagi senang. Lah, lu ngapain Abbas? Lagi ngopi. Ngopi apaan? Singkong, mau keju, sama gue gupak nih Bang Edi. Enak amat itu. Iya. Kenapa kau membuat ini bahagia dalam kubur?
Kenapa engkau senang dalam kubur? Tidak ada yang buat aku senang di kubur. Awalnya saya diseksa, tapi begitu masuk bulan Sya'ban, masuk malam nisfu Sya'ban, maka Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepadaku. Apa sebabnya? Kata Abu Habbas, karena saya memuliakan bulan malam nisfu Sya'ban. Maka Nabi katakan, man, siapa orang yang begadang bang, begadang itu melek, ya, nggak tidur. Di kapan itu adanya? Malam nisfu Sya'ban, begadang dia. Ngapain begadangnya? Terserah kita begadang mau ngapain. Apa kita kemudian begadangnya zikir, baca Quran, ataupun kita melongok. Nggak apa-apa di depan rumah kita melongok. Apa bang begadang? Wah, kita juga ya. Pokoknya begadang bang malam itu bang. Kemudian setelah itu malam jam 3, jam 2 dia angkat tangannya setinggi-tingginya, yarfa yadaik ila sama, memohon kepada Allah. Maka saat itu juga kata Rasulullah, orang itu dosanya diampuni dan orang itu dikatakan dia punya hati yang mana ketika nanti hati mati, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya begitu meninggal kata Abu Habbas, hati saya hidup. Kenapa? Karena saya mulai bulan nisfu Sya'ban, maka saya dihidupkan hati saya Allah sampai ke alam kubur. Tuh bang, alam nisfu Sya'ban. Makanya kalau orang-orang pada ngagungin malam nisfu Sya'ban, apa bacaannya? Yasin 3 kali. Ya, yang pertama minta kuat iman, yang kedua minta rezeki yang berlimpah, yang banyak, yang berkah, yang ketiga Allah panjangkan umur kita. Minta itu. Kapan waktunya? Habis maghrib. Sampai kapan? Sampai datangnya subuh. Minta kita sama Allah. Itulah kemudian kata Abu Habbas Al-Kabir, saya menjadi mulia di ini kuburan, menjadi dapat nikmat karena saya ngagungin malam nisfu Sya'ban. Maka mudah-mudahan malam Sya'ban besok kita bisa rayain, bisa agungkan, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi. Gitu aja bang, udah. Buat tasbih segede-gedenya, buat tasbih. Ya, di Solo bang tuh di Indramayu habis kulit tasbihnya udah gawat. Ya, habis keling, masya Allah. Waktu jalanannya, jalanan, masya Allah jalanannya kayak apa tahu. Orang di pinggir bang, pinggir laut, jalannya tambak garam, jalanan kayak apa tahu jalanan. Tapi alhamdulillah sampai nikmatnya luar biasa. Nah begitulah kehidupan Pak. Malamnya kita banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhenti kita main HP dulu, kita sama temen kita pasang status lagi zikir malam nisfu Sya'ban. Biasa itu Mbak Ipul bang. Dia foto, start jadi itu. Begadang tuh malam bang, begadang tuh dapat pahala. Melek dapat pahala bang, melek dapat pahala tuh malam. Bukan dapat dosa, tapi dapat pahala. Bahkan ketika kita minta saat itu, dosa kita diampuni, permintaan kita dikabulkan. Maka tuh malam banyak kita begadang angkat tangan. Allah, apa bang? Allah aja mau puasa. Allah. Minta ampunan dosa kita Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Yang ketiga bang, apa itu ketiga? Sya'ban Pak, apal biru kita dapat kebaikan. Yang keempat alif al-lutfah, diberikan kasih sayang. Nun, diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Sya'ban datang kita agungin, kita dapat kemolekan, kita punya hati ulfah, kita punya kasih sayang. Kenapa sih Pak? Karena bulan Sya'ban adalah bulan li islahil qalbi minal junub, beresin kita punya hati sama manusia. Ini bulan Sya'ban beresin, bulan istighfar beresin hati sama Allah, bulan Sya'ban beresin hati sama manusia. Maka bulan Sya'ban kita deketin itu ya saudara, bawain bungkusan emak kita bawain, kita dengkleh ke jalan, gak ada dengkleh dikit, dengkleh. Bang mau mana bang? Mau ke rumah emak. Bawa apa itu bang? Bawa karung. Apa isinya? Mie sama beras. Mie beras kita bawain. Ma, alhamdulillah dong. Ini buat apa ini? Buat lebaran mak, buat puasa mak. Ini saya bawa sekarung. Mak kalau misalnya kurang, mak minta aja mau Bang Dani mak. Kata Bang Dani, Bang Dani, sih kayak berdua gitu. Jadi mau punya warung, ya. Bahwa itu lah, warung orang tua. Bilang orang tua, artinya ngomong begini. Ya toh, boleh dober di bawah ini tong minyak. 1 dus beras sekarung, mie 3 dus, sama telur seperti magilang batang.
Itu apa di amplop ini duitnya mak berapa juta ini 3 juta buat mau lebaran. Begitu kata mana girang banget ya, punya anak 10 lamanya bisa nyayur begitu anak kalau ada pulang yang ngubungin ibu baru lu apa cara aja lu beli motor yang juta banyak kan ya, yang 10 juta dan berapa juta tahu ya. Kenapa? Berkah bulan Sa'ban itu anaknya ngasih mau berapa juta bang, bulan Sa'ban nanti setelah dia ngasih dibayar sama Allah. Kenapa dibayar sama Allah? Sebab tuh bulan beresin kita punya hati. Bulan puasa Allah berikan kita berkah iman dan juga berkah rezeki. Kenapa? Karena sudah hidupin, nyenangin, gembirain kita punya hati orang tua di bulan Sa'ban. Makanya kalau masih ada orang tua bulan Sa'ban, senangin mau Ramadan. Jangan Ramadan makin mikirin. Mau bisa mikirin Ramadan nak, tenang aja. Kalau mak perlu apa-apa ngomong sama saya. Kenapa? Ini bulan mulia Sa'ban nak, biar Ramadan kita sama-sama puasa dan Ramadan hidup menjadi berkah. Bapaknya ditinggal, emaknya udah meninggal, datengin ke kuburannya. Mak, Pak, lagi pada ngapain? Gitu ya, ditanya gitu. Ya datang Pak, mau baca Fatihah buat Bapak. Biar ini bulan Sa'ban, Ramadan, daripada saya keluarga anak pada cucu banyak, doain ya banyak. Nggak apa-apa ngomong, kalau Bapak mau baca Fatihah, Al-Fatihah, Bapaknya nyengir, banyak doain, anak lagi baca Fatihah. Kata Bapaknya, doain malu anak kita biar pada sehat, mau Ramadan. Kata Mamanya, iya siap bang, engkongnya emak doain, iya bang itu bulan sama, begitu ya. Pada doain anak pada sehat bang, pada sehat, Alhamdulillah. Maka bulan Sa'ban ingat orang tua, bulan Sa'ban datengin saudara, beresin kita menyati, jangan pada marah sebab Ramadan, biar kita bisa puasa di bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang sudah malam. Itu juga Romanya di dalam lagi petak-petak aja. Saya juga bingung petak-petak apa berarti. Iya, kalau nasi kan takut basi tangga gini udah malam, takut basi juga lagi enak banget. Kalau petak-petak, mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan buat kita mengisi daripada bulan Ramadan. Ya insya Allah nanti setiap malam Selasa sebelum menjelang penutupan saya akan membahas tentang masalah dari puasa biar persiapan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa sallallahu ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amaika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi zatil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa ansir sawqaranahu minal Qur'an wa sabanahu wa mannahu wa ma'salain ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan baligha wasilan najila samila wa barakatan fi hadzal majlis usulillah hadrati habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad antillah wa la'ali wa jadihi wa tariyatihi semua sendal kutubi rabani syabul qadir jailani wa ila arjal kubur minal muslimat wal mu'minal ahya'i minhum wal amwat husan ilarihi wa basimin bin walarihi min hirin bin silarihi min binti sil wa ila ridwan bin ketularihi min binti lari asya binti wa ila ridwan bin tuwan syariyah binti wa ila nabih bin misalarihi bima binti nari wa tati binti lari ijab bin ijlarihi Hadashidah binti Zalarihi Dani bin Ijallarihi Juki bin Iza wa ilarihi Fatna binti Allarihi Bahmudin bin Masyani wa ilarihi Nun binti Ziri wa ilarihi Yuli binti Bahmudin Lari Haji Satiri bin Hajin dan Lari Haja Maryam binti Belal Hatiku ya Allah minan nar Hatiku ya Allah minan nar Hatiku ya Allah minan nar وَبِدًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَحِجَابًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَرِكًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ اللهم اجعله رَادَةً مِنْ بَعْدِ الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْهُ حُبْرَةً مِنْ حُبَرِ النِّيرَانِ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واكرم نزوله واسع مدخله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا في رمضان في صحة والعافية والسلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah Fatihah bismillahil Fatihah wa syafa'atil Fatihah wa biqaumil kitab al-Fatihah ya harijal hamidah siwal ghamiyah man yawdihi wa firayalham dawah fiha subhanaka Allahumma wa bihamdika salam wa akhirna alhamdulillahi rabbil alamin.